Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim fathan alima. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya saya dapat membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam sebagai pengganti kehadiran dan ujian tengah semester. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in dan tabi'atnya, dan tak lupa juga kepada kita selaku umatnya yang insya Allah diberikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Rahmat Hidayat, SPDI MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir dari mana kita berasal? Bukan sekedar nama orang tua, bukan sekedar kota kelahiran, tapi jauh sebelum itu, jauh sebelum kita mengenal dunia. Allah Subhanahu wa taala mengajak kita melakukan perjalanan retrospeksi dalam firman-Nya Quran surat At-Tariq ayat 5, yang artinya, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Hari ini, pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan perjalanan singkat, perjalanan yang dimana membentuk kita dari sesuatu yang tadinya tidak terlihat menjadi sosok yang sekarang sedang menatap layar ini. Dalam perspektif Al-Quran, proses penciptaan manusia adalah sebuah mukjizat yang sangat detail. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 12-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawnal 'idhama lahma فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Sadaqallahul Adzim. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani atau nutfah yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan menjadi segumpal darah atau alaqah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan menjadi segumpal daging atau mudghah. Nah, teman-teman, jadi kita itu berasal dari suatu saripati yang berasal dari tanah. Terus kemudian saripati itu dijadikan menjadi nutfah, disimpan di rahim, di dalam rahim ibu kita. Lalu di dalam rahim, setelah menjadi air mani, setelah menjadi nutfah, itu dijadikan menjadi segumpal darah atau alaqah. Lalu setelah menjadi alaqah, dijadikan lagi menjadi segumpal daging, yaitu mudghah. Nah, setelah mudghah, setelah menjadi daging, menjadi segumpal daging, setelah fisik segumpal daging itu terbentuk menjadi sempurna,
ada momen yang menandai dimulainya kehidupan sebagai manusia seutuhnya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya dalam rahim ibunya selama 40 hari, berupa nutfah. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula. Kemudian menjadi mudghah selama itu pula. Kemudian diutuslah malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan diperintahkan untuk menuliskan 4 kalimat. Rezekinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Jadi, teman-teman, saat pertama kali kita ditiupkan ruh, saat segumpal daging tadi ditiupkan ruh, kita itu sudah diatur rezekinya, ajalnya, amalnya, celaka atau bahagianya sejak dalam rahim ibu kita. Nah, kita itu berawal dari sesuatu yang dianggap hina atau lemah secara fisik, namun berakhir sebagai makhluk yang mampu membangun peradaban, menulis puisi, dan terbang keluar angkasa. Bukankah itu sebuah kontradiksi yang sangat indah? Kelemahan yang melahirkan kekuatan yang besar. Kita adalah ahsanut taqwim, itu desain terbaik dari Sang Pencipta. Jika awal kita berasal dari tanah, lalu kita akan kembali ke tanah, maka apa yang harus kita sombongkan di antara keduanya? Marilah kita gunakan sisa napas yang ditiupkannya ini untuk menjalankan amanah sebagai hamba dan khalifah di bumi dengan sebaik-baiknya akhlak. Mengapa kita harus mengkaji proses penciptaan ini? Saya pernah mendengar salah satu kutipan yang dimana kutipan ini yaitu man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia akan mengenal Tuhannya. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf, karena lebihnya hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.